Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi trader Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Beat the Market Maker atau kita singkat dengan BTMM. Nah, yang mana ini strategi ini atau teknik ini berasal dari USA atau Amerika yang diperkenalkan oleh Steve Mauro pada tahun 2011. Jadi di sini saya akan menerjemahkan dari teknik ini karena teknik ini berbahasa Inggris. Jadi saya akan membantu mengenai teknik ini karena teknik ini bisa lumayan lah ya untuk kita menganalisa market, terutama pada market forex. Nah, di sini ada kata market maker atau pelaku pasar. Jadi, harga naik turunnya dalam valuta asing atau forex itu ternyata ada yang bergerakan market. Nah, yang disebut dengan market maker. Nah, market maker ini ternyata itu bisa melihat posisi-posisi atau entry-entry kita yang dinamakan dengan market maker manager kalau tidak salah ya. Nah, ini saya akan memperlihatkan bahwa market maker itu bisa memanipulasi spread ya. Memanipulasi spread ini saya ambil dari webinarnya Steve Mauro pada tahun 2011. Jadi di sini bisa kita lihat spreadnya ini bisa diubah-ubah oleh market maker. Oke, jadi ketika pergantian sesi atau ketika awal mula market buka itu ternyata market maker itu bisa memanipulasi atau mengubah spreadnya. Kadang pagi-pagi waktu Indonesia ya, pagi-pagi jam 7 atau jam 6 itu spreadnya melebar. Nah, ketika market sesi London yaitu pada pukul 14 WIB itu spreadnya menjadi mengecil, atau bahkan ketika masuk ke sesi London itu mula-mula spreadnya melebar terlebih dahulu, atau ketika ada news, ketika ada ya news high impact itu biasanya spreadnya melebar dulu karena market maker itu bisa memanipulasi atau mengubah-ubah spreadnya. Tujuannya untuk apa? Ya, kita sebagai retail trader atau trader yang sangat kecil gitu ya, itu bisa terkecoh dengan pergerakan market yang dimanipulasi oleh market maker. Jadi di sini di video ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu perilaku-perilaku market maker, terus pola-pola atau pergerakan market yang dimanipulasi oleh market maker. Oke, di sini saya menjelaskannya berdasarkan di YouTube official BTMM. Nanti saya akan eh, melampirkan atau menyematkan link official YouTube BTMM-nya. Oke, oke kita lanjut. Nah, market maker juga bisa mengetahui lever margin kita. Jadi terlihat di sini ID-ID-nya itu bisa dilihat oleh market maker. Ya. Terus margin levelnya itu juga bisa dilihat oleh market maker. Jadi market maker itu bisa memanipulasi kapan saja, gitu ya. Bisa memanipulasi kapan saja dan pasti dari para trader atau retail trader seperti kita itu ketika entry terus memasang SL itu kadang-kadang dan sering gitu ya, ketika hit SL
tiba-tiba pergerakannya sesuai dengan prediksi kita. Misalkan kita memprediksikan market itu akan turun, ya, market itu akan turun, dan kita memasang SL di resisten atau support terdekat. Nah, ketika entry di situ, tiba-tiba itu hit SL, terus pergerakannya sesuai apa yang kita prediksikan. Nah, itu kita akan bahas mengenai kenapa sih bisa seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya adalah bahwa market maker itu bisa mengetahui posisi kita, gitu ya. Jadi market makers manage risk against your open position. Jadi market maker itu bisa tahu posisi apa yang kita entry di market. Apakah itu sell atau buy, di mana letak SL-nya, di mana letak TP-nya, itu bisa diketahui oleh market maker. Seperti itu ya. Ini sumbernya saya juga mengambil dari official YouTube-nya BTMM ya. Nanti saya akan linknya ada di deskripsi. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat loginnya gitu ya, ID-nya, namanya, terus negaranya, kotanya, balance-nya juga bisa diketahui oleh market maker. Jadi market atau pergerakan market itu bisa dimanipulasi oleh market maker. Nah, bagaimana caranya kita memprediksi pergerakan market maker, atau dengan kata lain mengalahkan atau kalau dari bahasanya kan beat the market maker atau mengalahkan market maker. Tapi di sini kita akan mengetahui pergerakan market maker itu sendiri atau mengantisipasi pergerakannya. Nah, ada jebakan-jebakan atau false move dari market maker itu biasanya dari awal minggu, itu hari Senin, atau lalu awal hari gitu ya, bisa jam 7 pagi, jam 6 pagi market buka, atau pada pembukaan sesi pasar forex ketika market London jam 14 gitu ya, jam 14 WIB, atau pada pembukaan sesi New York pada jam 7 malam, atau bahkan juga di penutupan akhir, di akhir hari atau di akhir minggu. Nah, biasanya jebakan-jebakan ini kita harus waspadai gitu ya ketika kita entry. Ketika kita entry di awal minggu di hari Senin itu biasanya banyak false move. Jadi untuk menjebak market maker atau menjebak para retail trader ya untuk melakukan open gitu ya, entry. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita mengantisipasi dari perilaku market maker? Yang pastinya kita harus mengetahui perilaku market maker pada pergerakan harga. Di video ini, sebelum kita membahas tentang bagaimana entry-nya ya, bagaimana SLTP-nya, kita harus tahu dulu perilaku market maker terhadap pergerakan harga. Nah, untuk entry-nya di BTMM ini disarankan pada sesi London, yaitu pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, atau biasanya jam 2 ya, pergerakan yang volatilnya, atau pada sesi New York pada pukul 19.00 WIB. Kenapa tidak entry di sesi Asia? Karena di sesi Asia itu pergerakan harganya tidak volatil ya, terutama pada pair USD atau pair mayor. Dan kenapa tidak entry di sesi Asia? Karena di sesi Asia itu sideways ya. Jadi kalau kita lihat di time frame M15 itu pergerakan harganya sideways gitu ya. Itu pada rentang
penguatan range-nya itu 25 pips sampai 50 pips. Itu idealnya sesi Asia. Nah, itu berdasarkan teknik BTMM yang dikemukakan atau yang diajarkan oleh Steve Mauro. Nah, indikator yang digunakan pada teknik BTMM ini yaitu ada eksponensial, ya, maksudnya ini eksponensial moving average yang settingannya itu apply to close. Ada beberapa EMA di sini, ada 5 EMA yang digunakan. Ada EMA 5 itu kita atur dengan warna kuning, atau kalau di BTM ini disebut dengan mustard. Terus ada EMA 13 di settingnya di warna merah tua atau disebut dengan kecap. EMA 50 biru muda atau disebut dengan water. EMA 200 berwarna putih disebut dengan mayonnaise. EMA 800 biru disebut dengan blueberry. Terus ada custom indikator yang namanya itu adalah TDI atau Trader Dynamic Index atau TDI lah ya kita sebutnya. Nah, yang terus ada indikator lain, custom indikator lain, yaitu tentang market tentang pembukaan sesi-sesi Asia, sesi London, dan sesi New York ya. Nanti kita akan lihat indikator-indikator apa yang kita gunakan di teknik BTMM. Nah, biasanya market maker itu polanya atau perilakunya itu 3 kenaikan dan 3 penurunan. Jadi ketika marketnya itu 3 kali kenaikan, maksudnya itu naik gitu ya, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi. Jadi ini ada 3 kenaikan, 1, 2, 3. Nah, biasanya ketika sudah 3 kenaikan itu konsolidasi lagi atau sideways lagi, lalu bisa melanjutkan continuation ya, 3 kali lagi kenaikan, atau langsung reversal gitu ya, 3 kali penurunan, atau pokoknya 3 kali pergerakan gitu ya, baik itu di time frame H1 atau di time frame M15. Di situ kita bisa lihat candle-candle Marubozu gitu ya, candle-candle yang sangat panjang. Nah, perilakunya juga itu bisa mencari SL para retail trader. Kenapa bisa mencari SL? Karena ya market maker itu bisa mengetahui posisi kita. Jadi tidak semulus pola seperti ini ya. Ada yang misalnya seperti ini, naik gitu ya, 1 kali kenaikan. Nah, biasanya di sini konsolidasi terus mencari SL. Bisa seperti ini gitu ya. Ini SL-nya kena, lalu melanjutkan perjalanan gitu ya, atau fail smooth lebih dahulu, bisa seperti ini, mencari SL yang nge-buy dan SL yang nge-sell, biasanya seperti itu. Ini yang kita sebut dengan stop hunt ya. Stop hunt itu untuk mencari stop lossnya para retail trader. Oke. Nah, kita bahas dulu pada time frame M15. Ini khusus pada time frame M15. Nah, polanya itu ada akumulasi membentuk high dan low sementara atau support resistance sementara pada time frame M15. Lalu ada manipulasi atau stop hunt, pergerakan palsu, ada distribusi dan konsolidasi di akhir. Jadi awalnya di sesi Asia itu terjadi akumulasi yang membentuk support dan resistance sementara pada hari itu pada time frame 15. Lalu ada stop hunt. Ini adalah untuk menjebak para retail trader, terutama retail trader yang pemula gitu ya, yang belajar tentang
support dan resisten gitu ya. Di sini ada support resisten. Ketika membreak, nah ketika pada trader breakout itu pasti mengambil posisi sell gitu ya. Nah, mengambil posisi sell, SL-nya pasti di support resisten yang terdekat. Mengambil posisi ternyata market itu terus naik ya. Nah, ini adalah pergerakan ini yang ini nih, ini adalah manipulasi atau stop hand ya, atau stop hand. Nah, juga ketika ada marketnya datangnya seperti ini pasti ada trader yang hold posisi buy atau entry posisi buy. Misalkan buy-nya itu di support di sini, SL-nya di sini. Posisi buy ya, SL-nya di sini gitu ya. SL di sini posisi buy di support. Ternyata ketika pembukaan market London dia ke bawah dulu untuk mengambil SL-nya buy gitu ya, pada buyer. Karena di sini ada support yang signifikan support. Ternyata ketika market Asia tutup atau market London buka itu turun terlebih dahulu untuk stop hand ya, untuk manipulasi pergerakan. Jadi yang nge-sell juga terjebak, yang nge-buy juga terjebak ya, mengambil SL pada kedua posisi seperti itu. Nah, terus setelah mengambil SL atau manipulasi itu melanjutkan perjalanannya atau distribusi atau tren sesungguhnya pada market maker. Terus ketika di akhir sesi itu kembali konsolidasi lagi pada hari yang selanjutnya seperti itu ya. Ini adalah pola pergerakan harga pada time frame M15 seperti ini harian gitu ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu perilakunya, dan ini di time frame M15 seringkali terjadi. Kita lihat dulu contohnya di sini. Nah, di sini indikator yang digunakan ini adalah walk time disebutnya ya. Ini yang abu-abu ini adalah sesi Asia ya. Sesi Asia itu 32 candle M15 ya. 32 candle M15 atau 8 candle H1. Jadi kalau misalkan di HP itu bisa kita tandai ya 32 candle. Nah, di sini ada gap ya, ada gap atau selang waktu di market London gitu ya. Di sini di kotak selanjutnya ini adalah market London, dari sampai kotak abu-abu kecil ini ke kotak abu-abu kecil ini adalah sesi London. Terus ini yang merah ini adalah sesi New York gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih. Di market sesi Asia ini terbentuk support dan resisten sementara. Nah, ketika market Asia tutup itu membreak supportnya. Membreak support ini untuk menjebak retail trader untuk ambil posisi sell. Ternyata ketika market London buka habis turun itu naik ke atas ya, pergerakannya naik. Nah, jadi pergerakan ini, pola-pola ini yang harus kita antisipasi ya. Kalau misalkan kita ingin ngebuy, kalau misalkan ngebuy, di sini ada support ya, mau ngebuy, SL-nya di sini. Tapi ketika market membuka, ternyata dia mengambil SL terlebih dahulu baru melanjutkan perjalanan. Atau ada juga yang mengambil sell, posisi sell, karena di sini membreak support. Di sini membreak support. Kita ambil posisi sell ya di sini misalkan ya. Terus SL-nya itu di resisten terdekat. Nah, ini bisa terambil ya SL-nya. Jadi ini adalah perilaku market maker. Kita ambil contoh yang lain di sini juga ya.
Di sesi Asia ada support dan resisten, ngebreak. Nah, oh ngebreak nih pada trader pemula gitu ya yang mengambil teknik breakout pada resisten. Oh ini akan eh, apa namanya akan membentuk pola resisten become support. Ambillah buy di sini, SL-nya di sini gitu ya. Ternyata terambil ya SL-nya. Jadi ini adalah akumulasi ya, akumulasi, terus manipulasi, terus distribusi atau real trade. Oke. Di stop hand mengambil SL. Terus contoh yang lain. Nah, di sini pada pair EU ya. Ini pada hari kemarin tanggal 29 pergerakannya juga sama ya. Akumulasi, terus manipulasi, terus distribusi ya. Distribusi. Di sini ketika sesi Asia itu ada pergerakan yang menjebak ya atau false move. Nah, contoh yang lain lagi ini di PRGU juga kita fokusnya di major pair ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang cross pair ya. Nah, di sini juga ini ada akumulasi, manipulasi atau stop hand lalu distribusi. Baru di akhir hari itu konsolidasi lagi ya. Seperti itu. Nah, ini adalah perilaku atau pola market maker di harian ya. Selama beberapa hari. Ingat tadi ada 3 kali kenaikan dan 3 kali penurunan. Setelah 3 kali kenaikan di sini ya. 1 2 3 ya. 1 2 3 kali kenaikan lalu itu konsolidasi lagi atau sideways. Baru 3 kali penurunan ya. 1 2 3 ya, 3 kali rise, 3 kali drop. 3 kali rise, 3 kali drop. Seperti itu. Atau bisa juga ketika 3 kali rise gitu ya, manipulasi lagi lalu melanjutkan perjalanan lagi ke atas gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas tentang continuation ya atau melanjutkan tren. Nah, di sini juga ya 3 kali 1 2 3 dan setelah 3 kali kenaikan di sini antisipasi reversal ya. Antisipasi reversal tentunya dengan price action yang berlaku ya. Apakah itu reversalnya itu ada pola double top, ada pola head and shoulder atau quasimodo ya. Di BTMM juga berlaku ya ketika sudah pada level 3 seperti itu ya. Jadi ketika sudah 3 kali kenaikan, antisipasi akan adanya reversal. Tentunya indikasi reversalnya yaitu tadi yang saya sebutkan ada double top, head and shoulder atau quasimodo gitu ya. Nanti kita akan bahas pola-pola reversal. Oke, itu saja untuk video kita kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara entry-nya, di manakah entry-nya, ya. Bagaimana caranya kita mengantisipasi stop hand gitu ya, pola-pola stop hand, entry triggernya seperti apa. Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.